Shalom, baik dalam video ini kami dari kelompok 1 akan memaparkan materi kami yaitu mengenai identitas dan tindakan kolektif dalam pembahasan bersama Alessandro Pisorno dengan anggota kelompok yaitu Anggi Taiba dan Jetris Laihan. Nah, Alessandro Pisorno ini adalah seorang sosiolog Itali yang dimana teorinya ini merupakan hasil dari sebuah alur perjalanan pribadi dan berbagai pertemuannya dengan sekian orang dan sejumlah peristiwa. Nah, di balik berbagai bentuk keterlibatan politik yaitu aksi demo, mogok, militanisme, pemungutan suara atau korupsi, Alessandro Pisorno ini melihat adanya sebuah fenomena permanen yaitu pencarian identitas dan pengakuan yang didapat dari orang lain. Adanya gerakan sosial yang dimana menurut Alessandro Pisorno ini disertai dengan satu pertemuan lain yang bersifat teoris. Nah, analisis pertama bersifat sosiologi makro. Nah, yakni hasil karya Charles Tilly atau Touraine. Selanjutnya, jika berada pada tataran sosiologi mikro, maka teori yang dominan adalah teori pilihan rasional. Mulai dari enigma, inilah yang perhatiannya lalu beralih dari sosiologi makro ke sosiologi mikro. Kemudian ada beberapa pertanyaan dari Sciences Humaines, yaitu bagaimana mekanisme yang menjadikan identitas sebagai struktur tindakan kolektif. Nah, yaitu kita harus memulai fenomena pengakuan. Untuk memahami hal ini, kita harus berada pada dua tataran konstruksi identitas, yaitu tataran identitas personal dan tataran identitas kolektif. Pisorno mengambil referensi dari Pirandello bahwa identitas kita didefinisikan oleh orang lain atau lebih pada pengakuan yang diberikan orang lain mengenai identitas kita. Kita mengetahui bagaimana pengakuan memungkinkan kita untuk menjelaskan suatu tindakan kolektif. Orang-orang yang hendak berdemonstrasi menentang globalisasi, misalnya tidak melakukannya demi mendapatkan keuntungan pribadi. Alessandro Pisorno tidak bermaksud untuk membuat sebuah deskripsi yang bersifat historis dan makrososial dari gerakan kolektif, namun hanya berusaha untuk menemukan penjelasan teoretis tentang partisipasi individual dalam tindakan kolektif. Baik, kita masuk pada teori-teori tindakan kolektif. Yang pertama, rational choice atau pilihan rasional, berupa cara menganalisis perilaku yang menganggap individu sebagai agen rasional dan hanya berusaha untuk memaksimalkan kepentingannya. Menurut model ini, misalnya individu yang berjuang dalam sebuah partai didorong oleh motivasi karena mengejar kepentingannya sendiri. Yang kedua ialah sebagai jalan rahasia. Bagi seluruh individu, keterlibatannya dalam sebuah tindakan kolektif, misalnya aksi mogok, itu dianggap sangat mahal. Jadi, ia memiliki kepentingan dalam makna rational choice untuk tidak berpartisipasi karena kemanapun juga ia akan ikut memperoleh keuntungan yang didapatkan karena aksi mogok itu. Ini yang disebut strategi jalan rahasia. Yang ketiga, ikatan-ikatan horizontal dan vertikal. Pada skala horizontal, ikatan-ikatan ini bisa berupa komunitas atau gerakan separatis, asosiasi, atau ikatan-ikatan yang terkendali. Pemberontakan kampungan. Dalam skala vertikal, hal tersebut sangat bervariasi sesuai dengan kenyataan apakah kelompok itu terisolasi dari ikatan dengan kekuasaan atau tidak. Yang keempat, itu repertoire tindakan kolektif. Charles Tilly dalam karyanya From Mobilization to Revolution tahun 1978, ia menyimpulkan bahwa individu-individu memilih caranya sendiri dalam mengungkapkan protes di tengah-tengah repertoire tindakan, dan ini berbeda-beda menurut zamannya, tempat, kelompok, hubungan, kekuatan.
Selanjutnya, ia membangun sebuah model tindakan kolektif dengan prinsip-prinsip yang bervariasi. Di antaranya yaitu organisasi dan kohesi kelompok, akses ke arah sistem politik, dan ancaman represi. Yang kelima yaitu lari, bersuara, loyalitas. Biersman menunjukkan bahwa mengenai antara tindakan meninggalkan dan bersuara ternyata cukup rumit dan bersifat memaksa. Efektivitas salah satu strateginya tergantung pada konteks dan organisasi terkait. Kesimpulan, di balik berbagai bentuk keterlibatan politik, demo, mogok, militanisme, pemungutan suara atau korupsi, Alessandro Prisorno melihat adanya sebuah fenomena, yaitu pencarian identitas dan pengakuan dari orang lain. Menurut Alessandro Prisorno, juga gerakan sosial disertai dengan satu pertemuan lain yang bersifat teoteris. Analisis pertama bersifat sosiologi makro, yakni hasil karya Charles Tilly atau Touranier. Mulai dari enigma, inilah persetiannya lalu beralih dari sosiologi makro ke sosiologi mikro. Untuk memahami hal ini, kita harus berada pada dua tataran konstruksi identitas, yaitu tataran identitas personal dan tataran identitas kolektif. Prisorno mengambil referensi dari Pirandello bahwa identitas kita didefinisikan oleh orang lain, lebih pada pengakuan yang diberikan orang lain mengenai identitas kita. Mengetahui bagaimana pengakuan memungkinkan kita untuk menjelaskan suatu tindakan kolektif.